Oke, kalian menonton video ini pasti kalian pengen ingin mengulik sejarah tentang mitologi dan apapun itu. Pokoknya disembunyiin oleh dunia ini. Apakah benar mereka itu ada di dunia ini? Atau cuma sebatas sejarah dan cerita-cerita dari penduduk-penduduk yang mengetahui mitologi ini? Coba kalian pikir kalau siren itu beneran ada. Dan menurut gua siren itu memang beneran ada, guys. Kenapa gua bisa bilang siren itu beneran ada? Karena manusia baru bisa menjelajahi 5% saja di lautan di dunia ini, guys. Dan masih ada banyak kemungkinan bahwa makhluk-makhluk mitologi lain ada di dunia ini. Siren atau Sirines adalah makhluk legendaris, termasuk kaum Naian, salah satu kaum nimfa yang hidup di lautan. Mereka tinggal di sebuah pulau yang bernama Sirenum Scovuli, atau menurut beberapa tradisi, beberapa mereka tinggal di Tanjung Polorum, atau sebuah pulau Atemusa, Pulau Serenusian dekat Paestum, yang mana semuanya adalah tempat-tempat yang dikelilingi oleh batu karang dan tebing. Mereka menyanyikan lagu-lagu untuk memikat para pelayar. Para pelayar yang mendengar suara dari siren ini menjadi terlena, sehingga kapal pelaut itu menabrak karang dan membuat kapal pelaut ini tenggelam. Nah, banyak cerita yang menarik untuk ditelusuri dari mitologi Yunani ini. Makhluk ini kerap menampakkan diri di sekitar kapal pelaut, mengeluarkan suara indah tapi membawa malapetaka. Literatur tentangnya yang terkenal adalah Odyssey, karya penyair Homer dari Yunani. Makhluk yang terkesan agak misterius juga banyak menginspirasi karya seni di zaman modern. Wujudnya sering dideskripsikan mirip putri duyung. Tapi ada juga versi lainnya seperti berupa perempuan setengah burung yang mempunyai dua sayap. Seperti diungkap oleh C.G.N. Thompson dalam buku The Mystery and Lore Monster pada tahun 2010, dongeng tentang makhluk campuran setengah manusia dan setengah hewan telah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Khususnya kisah mitologi tentang duyung yang cukup bervariasi. Penggambaran asal-usulnya berbeda-beda. Begitu juga peran dan wataknya. Ada yang dianggap baik dan ada yang dianggap berbahaya, guys. Sebagai makhluk mitologi, siren sering digambarkan sebagai sosok putri duyung yang mempesona kecantikannya untuk memikat para pria di sekitar lautan. Tetapi ternyata bangsa Yunani kuno memahami secara berbeda, yakni sebagai wanita setengah burung. Nah, di sini yang secara tradisional dihubungkan dengan budaya Mediterania. Pada awalnya, siren dikisahkan sebagai pelayan Persephone. Persephone itu adalah ratu dari dunia bawah sekaligus anak dari Zeus. Suatu hari, Persephone yang malang diculik oleh Hades. Untuk memudahkan menjalankan tugas, para pelayan mendapatkan sayap agar bisa terbang untuk menemukan Persephone itu. Meski telah berkelana sepanjang waktu memanggil-manggil nama Persephone dengan suara yang indah dan lagu yang manis, tapi Persephone tidak dapat ditemukan. Para pelayan ini dihukum dengan kutukan selamanya menjadi siren. Siren itu tinggal di daerah terpencil yang berbatu dan sepi, bernama Pulau Atemoisa. Meski siren ini dikutuk dan terbuang, siren ini tetap bisa nyanyi. Nah seperti inilah nyanyian dari siren tersebut. Coba kalian dengarkan baik-baik ya, guys. Siren ini dipandang sebagai makhluk cantik tapi berbahaya. Suaranya yang konon bisa menenangkan angin. Saat siren ini menyanyi pada para pelaut di pantai yang berbatu, pelaut ini terlena dan tidak ingin kembali berlayar. Dan saat siren ini bernyanyi di tengah lautan, kapal pelaut bisa karam. Makhluk ini memiliki suara yang menggoda, tetapi berbeda dari suara manusia. Konon makhluk ini juga menunjukkan diri di depan pengunjung pantai yang sedang hilang kesadaran atau mabuk gitu, guys.
Sasarannya adalah pria karena nyawa mereka menjadi kekuatan baginya. Sebenarnya tidak banyak kisah yang menunjukkan siren ini menyerang manusia, meskipun sifatnya berbahaya dan sisa-sisa dendam atas kutukan hidupnya. Siren juga pernah membantu para pelaut yang tersesat mencari jalan. Dan ini penampakan video dari siren yang terekam sengaja oleh seseorang pelaut. Perhatikan baik-baik video ini. Oh my god. Yo, what is that? Nyanyiannya juga pada awalnya muncul karena ingin menghilangkan sepi. Lama-kelamaan para pelaut yang penasaran berkunjung ke pulau Ataimoisa. Dalam cerita asalnya, lagu dan suara indahnya jauh lebih mengesankan daripada kecantikan wajahnya. Lalu bagaimana siren lebih banyak disamakan dengan putri duyung yang melekat dengan image paras yang cantik dengan setengah ikat? Memang perubahan deskripsi fisiknya dipengaruhi oleh perkembangan budaya dan peradaban manusia, guys. Kita dipandang sebagai manusia setengah burung ataupun manusia setengah ikan. Siren ini hanyalah makhluk mitologi yang kena kutukan, yang berada di pulau sunyi dan bernyanyi untuk mempertahankan dirinya sendiri. Nah, itulah cerita makhluk mitologi dari siren ini. Apakah kalian percaya dengan keberadaan makhluk ini? Tolong komen di bawah video ini ya guys ya. Nah, kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe untuk mensupport channel gua ya guys ya, agar gua lebih semangat untuk mengupload video-video sejarah, mitologi, dan teori konspirasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you next video.